Izin pimpinan. Nggak bukakan data itu. Jangan Buka. Bapak bilang bohong. Nggak boleh seenaknya gitu, Pak. Yang Mentang-mentang bilang Bapak, bohong siapa, Pak? Yang bilang bohong Bapak. nggak, Bapak bilang tadi bahwa itu abal-abal. Ngerti tahu abal-abal apa? Kecil buat Bapak. Tapi buat petani kita yang punya lahan itu berat, Pak. Bukan begitu maksudnya, Pak Johan. Kami ini tindak lanjuti diam-diam. Bukan Yang bahwa kami banjir abaikan. itu, Pak, bukan tanah, Pak. Tapi apa yang mereka tanam, di situ ada pestisidanya, di situ ada bibitnya, di situ ada hasil yang mereka mau tanam. Bisa nggak saya lanjutkan, Pak? Bisa, bentar Pak, Bapak dengar juga saya. Pak Johan, kalau bisa jangan dibesar-besarkan, karena hanya 0,01%. Karena kita kelola 7 juta. Nah inilah media biasa besarkan, ya 5 hektar dibesarkan, tapi yang 7 juta tidak dibesarkan. Yang peningkatan 3 juta ton, itu tidak mudah, Pak. Anggaran tidak ditambah. Pak Johan bisa bayangkan bagaimana kerjanya teman-teman. Bukan aku bela teman-teman, tapi teman-teman ini boleh cek di lapangan bagaimana kerjanya teman-teman. Kita ini kurang tidur, kerja siang malam untuk mengejar ini produksi. Dengan kondisi anggaran terbatas. Ya. Yang banjir. Usulannya untuk banjir 17.000 hektar. Itu nilainya Pak hanya 0,01% dari 7 juta hektar. Kecil. Nah kami sudah proses 8.000 hektar sudah selesai. Ini menyusul, dalam proses 9, realisasi 8. Dan kita gantikan benih. Tetapi saran saya Pak, karena dengan situasi sekarang jangan sampai terjadi panik. Banjir. Kadang wartawan saya beritahu berapa luasnya kita hitung. Kita sportif. Jangan karena melihat mata kepala melihat langsung kaget dan bisa mengejutkan Republik ini. Negara kita besar, Pak. Izin Bu Ketua, mohon maaf Pak Menteri. Kecil buat Bapak. Tapi buat petani kita yang punya lahan itu berat, Pak. Bukan begitu maksudnya, Pak. Ya, makanya kita hati-hati juga bilang, jangan jangan terlalu jangan terlalu menyepelekan juga gitu misalnya mereka. Begini Pak, 1 hektar buat rakyat itu Pak. Bukan begitu maksudnya Pak Johan. Kami ini tindak lanjuti diam-diam. Bukan yang banjir itu Pak, bukan tanah Pak. Tapi apa yang mereka tanam, di situ ada pestisidanya, di situ ada bibitnya, di situ ada hasil yang mereka mau tanam. Bisa nggak saya lanjutkan Pak? Bisa, bentar Pak, Bapak dengar juga saya. Jadi maksud saya itu, jangan disepelekan, jangan dibandingkan persentase 7 juta lahan itu dengan sekian lahan yang banjir ini Pak. Jadi sportif kita, saya mengerti penjelasannya Bapak. Tapi sekali lagi harapan saya, jangan sepelekan lahan walaupun 0, sekian triliun, karena itu adalah hidup dari petani kita. Terima kasih Pak. Sudah Pak. Pupuk dikasih tambah 2 kali lipat. Bibit dikasih, traktor dikasih. Tapi kami tidak umumkan. Itu maksud kami Pak. Jadi tolong biar kami jelaskan dulu. Hanya jangan sampai media ini muat. Ini jangan dibuat kita panik ini Republik. Tetapi yang Bapak maksud itu, ini Pak, kami bacakan. Kami bacakan Bapak, jangan kita dibuat panik. Mana? Saya bacakan, kalau saya itu. Saya bacakan, PUSO 5.000. 5.248. Itu sudah selesai. Kita berikan traktor, kita berikan itu. Tahu Pak Dirjen, kalau ada tidak ditangani begitu, aku tindak. Jadi, maaf Pak, bukan kami sepelekan. Kami ini di lapangan keliling. Begitu ada banjir, saya bilang tolong dipikirkan bagaimana kalau kita posisi dia. Seperti yang Bapak sampaikan. Tidak mungkin kami abaikan satu pun Pak. Tapi jangan sampai di sana berkesimpulan, ada terjadi bencana di Indonesia. Padahal 0,01%. Ini makro. Tetapi di bawah kami tindak lanjuti Pak. Yang kami sudah salurkan Pak, 17.641 hektar. Prosesnya 9.138 yang sudah tersalur, sudah dibantu. Itu 8.503. Dan kalau ada Pak Johan masih terdampak, insya Allah kami yang turun tangan langsung. Setiap ada berita pasti kami kirim 0,3 hektar saja Pak. Kami kirim. Tindak lanjut cepat. Kenapa? Mungkin Pak Johan dari desa, aku juga dari desa. Jadi aku pahami perasaan itu. Pak Menteri, interupsi Pak Menteri. Mungkin maksud Pak Johan ini, Pak Menteri sudah menjelaskan tadi sini Pak Menteri. Terus tadi Pak Menteri jelaskan itu pergantian alat buat petani yang rusak.
katakan kena bencana. Tapi petani yang rasakan ini asuransinya itu sudah tidak ada lagi. Kita oke kalau ganti alat, katakanlah ganti padi rusak, kasih alat pertanian, oke. Tapi kan mereka ini selama ini merawat hasilnya kan, pemerintah mungkin sudah tidak canangkan lagi berdasarkan amanat undang-undang itu nomor 13 itu asuransi. Kelihatannya sudah tidak masuk lagi. Yang mereka harapkan pergantian hasil selama ini. Itu bukan diganti dengan alat, tapi diganti dengan uang asuransi. Begitu Pak Menteri. Kami lanjut Pak. Yang rintis dulu asuransi saya. Yang rintis asuransi pertama itu saya. Kami dengan teman-teman dulu. Saya lanjut dulu Pak. Setelah kami rintis, kami sampaikan di sini. Ada bencana 3 kali satu tempat. Tahu Pak apa dilakukan? Begitu ada banjir, ini pematang dibuka. Nggak usah saya sebut. Begitu 3 kali dapat asuransi kami turun. Dia dapat 5 miliar. Ternyata begitu ada banjir, dijemput itu banjir di pinggir sungai supaya masuk ke petaninya. Ini Bapak, kami itu kaji beginian Pak. Jadi holistik betul. Yang kedua ada lagi untuk sapi. Masih ingat Pak Dijan? Sapi ini dikasih obat mencret. Begitu mencret dipotong, Pak sakit, asuransinya keluar. Nah, setelah kita pelajari ini, kami mencoba mencari format yang terbaik. Ada lagi asuransi Pak. Asuransi itu kita akan giring kepada yang sering terjadi bencana. Asuransinya maunya yang tidak ada bencana. Jadi gitu Pak. Tapi kalau ada usulan mungkin Pak Dirjen Tanaman Pangan kita memang ada asuransinya 0 sekarang. Ya, 0 PSB, Pak. Insya Allah usulannya kami perhatikan Pak Johan, Pak. Ya, kami perhatikan. Tapi itulah kenyataan lapangan kami pernah rasakan dan kita yang ribut dengan asuransi. Jadi ini ada saluran Begawan Solo, tapi saya tidak sebut di mana tempatnya. Ini masuk, ini dibuka sengaja supaya ini masuk. Ternyata lebih mudah dapat produksi kalau banjir Pak. Nah, itu persoalan besar dan mungkin saya dapatkan Bapak tidak dapatkan. Izin pimpinan, begini Pak Menteri, terkait dengan tadi yang sudah penanganan banjir tadi Pak Menteri, sebagai hak pengawasan kami, tentunya ini juga kami punya hak untuk mengetahui di titik mana. Yang penting Bu Ketua. Karena hampir semua daerah kena banjir. Ini penting Bu, terkait dengan tadi data tidak disampaikan secara jelas. Memang mengikuti Pak Slamet. Pak jangan begitu Pak, berarti bulan puasa, berarti saya bohong kalau begitu. Jangan begitu Pak, Bapak jangan bahwa Bapak selalu mau benar. Pak kita ini puasa, abal-abal itu Bapak menganggap kita bohong. Oke. Jangan begitu Pak Slamet, nggak boleh begitu. Seakan ini saya terdakwa. Nggak boleh begitu Pak. Pak, kita sama-sama punya hak ngomong Pak di sini. Iya, punya hak ngomong tapi Pimpinan izin saya ngomong, pimpinan selesai. Iya, tapi tidak boleh gitu. Saya nanya bohong. Izin. Ini buktinya Pak. Ini data. Bukakan data itu. Izin pimpinan. Nggak, bukakan data itu. Jangan Bapak bilang bohong. Nggak boleh saya nanya gitu Pak. Yang bilang bohong siapa Pak? Yang bilang bohong Bapak. Nggak, Bapak bilang tadi bahwa itu abal-abal. Ngerti tahu abal-abal apa? Ngerti abal-abal apa? Saya minta Bu Ketua disampaikan. Iya, ini datanya. Buka. Naikkan di situ. Iya, kami turun Pak. Kami bantu. Coba tunjukkan. Enggak, kami tunjukkan sekarang. Enggak, tunjukkan yang ada sekarang. Tunggu dulu Pak, tunggu kami tunjukkan. Pak, rapat ini ada aturannya. Kami tadi sudah diizinkan oleh pimpinan. Kami tunjukkan datanya Pak. Kan Yang Bapak punya minta. wewenang pimpinan. Terima kasih pimpinan. Tunjukkan datanya. Baik, saya rasa Pak Menteri bisa lanjut dulu. Oke, makasih Bu Ketua. Kami lanjut Bu Ketua, izin. Banjir, seperti diminta Pak Slamet, Pak Dijan. Tindak lanjuti, tunjukkan dulu. Izin Bu Ketua, supaya clear satu. Tunjukkan datanya yang sudah selesai. Tunjukkan datanya. Kami lanjut dulu Bu Ketua, sambil tunjukkan datanya. Kemudian,
Izin yang irigasi dari PU, dari PAN, Pak Heri. Izin Pak, anggaran PU sekarang kami belum tahu persis. Yang 12 triliun, bukan 16, tetapi kami berusaha keras. Kami sudah, yang bisa kami sampaikan hari ini adalah karena tadi malam sampai jam 8 itu adalah yang bintang. Yang bintang 10,28, Bu Ketua. Kemudian selanjutnya adalah distribusi pupuk. Izin Pak Heri Pak, distribusi pupuk kami sementara harmonisasi. Kami meminta kemarin seperti yang tadi Bu Ketua, Pak Wakil Ketua, ada tadi distributor datang. Kami minta kepada PIHC, dia tetap diberdayakan. Karena sudah punya infrastruktur gudang, ada mobil, truk, ini dinilai nantinya. Itu permintaan dari dalam bentuk itu, Bu Ketua. Jadi tetap seperti biasa, tinggal diperhitungkan. Tetapi yang mau menjadi agen di terakhir, itu boleh. Nah, tetapi sesuai usulannya tadi Pak Wakil Ketua, insya Allah kami sampaikan, intinya ini jangan dikorbankan, yang 27.000, Bu Ketua. Pak Heri, itu intinya jangan dikorbankan, kami akan tetap koordinasi. Kemudian PMK, Pak Heri, kami sudah anggarkan 100 miliar, tadi datanya ditunjukkan, izin Bu Ketua, data PMK. Bisa tunjukkan data PMK.